got so motherfucking design alright. Ada seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Padang, tepatnya di Ruang Melati, yang bernama Tia Indrayusda, berusia 22 tahun dan menderita penyakit usus buntu. Perawat di sana datang dan akan memberikan obat antibiotik yang akan diberikan kepada pasien. Pagi itu, datanglah seorang perawat ke ruangan. Selamat pagi, Bu Tia. Perkenalkan, saya perawat epidemiologi dari Stikes Mocuba Budidaya Padang yang berdinas dari jam 7 sampai jam 12 pagi. Sesuai standar prosedur keselamatan pasien, boleh saya mengecek gelang. Oke, dia lebih senang dipanggil apa? Mbak Tia ada sus. Oke, berapa umur Mbak sekarang? Umur saya 22 tahun sus. Baik, kalau boleh saya tahu, kesini sama siapa? Saya kesini sama mama saya sus, tadi kebetulan dari luar. Mbak Tia sudah bekerja atau masih kuliah? Saya masih kuliah sus. Sekarang bagaimana keadaannya Mbak? Perut kanan bawah saya masih terasa sakit sus. Apakah sebelumnya sudah minum obat? Sudah sus. Baik Mbak, jadi keluhan yang Mbak sampaikan nanti Mbak akan dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan apakah Mbak bersedia? Ya sus, bersedia. Baik, nanti saat pemeriksaan darah akan datang petugas dari laboratorium dan saat pemeriksaan dosen saya sendiri yang akan membawa Mbak ke ruangan radiologi. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak sus. Baik, nanti saya antarkan ke ruangan radiologi. Setelah dilakukan pemeriksaan darah dan ronsen, pasien diantar kembali ke ruangannya dan mama pasien datang ke ruangan. Tidak lama, kemudian dokter bersama perawat datang ke ruangan pasien untuk menjelaskan hasil pemeriksaan. Selamat pagi Mbak dan Ibu. Selamat pagi dok. Bagaimana Mbak keadaannya? Apakah perutnya masih sakit? Iya dok, masih sakit. Baik, kalau begitu kita periksa dulu ya. Saya mau diapain dok? Cuma mau diperiksa aja kok Bu. Ya sudah, silakan dok. Baik Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi dan pemeriksaan hasil ronsen dan darah Mbak, ternyata Mbak positif usus buntu dan harus dilakukan operasi secepatnya. Dan untuk operasinya dijadwalkan yaitu jam 6 pagi. Apakah Mbak bersedia? Astagfirullahaladzim, apakah tidak ada jalan lain selain operasi seperti terapi atau berobat jalan? Saya takut dengan operasi dok. Mbak, saya paham. Nanti saat Mbak dioperasi tidak akan terasa sakit karena Mbak akan dibius. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Baik sus, saya konfirmasi dulu sama saya sus. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak. Nanti saya kembali lagi ya. Setelah pasien membicarakan tentang operasi ini dengan mamanya, akhirnya pasien setuju untuk dilakukan operasi dan lalu datanglah perawat. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak dan Mama sudah bersedia untuk dilakukan operasi? Iya sus, saya bersedia operasi demi kepentingan saya. Baiklah, tolong ditandatangani ya Mbak suratnya. Iya sus, terima kasih. Baik Mbak, saya kembali ke ruangan ya. Malamnya, perawat datang ke ruangan pasien untuk menjelaskan proses operasi untuk besok hari. Sekarang saya akan menjelaskan kalau sebelum melakukan operasi besok Mbak melakukan puasa selama 8 jam. Puasanya mulai jam 9 malam nanti sampai besok operasi dilakukan. Kenapa anak saya harus puasa dulu sus? Puasa di sini dilakukan agar usus anak ibu, usus Mbak bersih, tidak ada kotoran agar tidak mengganggu proses berjalannya operasi besok. Apakah tidak mengganggu kesehatan anak saya sus, dan bagaimana cara pemberian obatnya? Insya Allah tidak dulu Mbak. Kalau masalah produknya semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ya sus, kalau begitu saya harap dengan operasi ini anak saya dapat sembuh dan menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Ya mudah-mudahan ya Bu. Kita berdoa sama Allah semoga diberi kesembuhan secepatnya. Ya sus. Nah, baiklah, sekarang Mbak juga harus istirahat untuk mempersiapkan diri di operasi besok.
Saya kembali ke ruangan. Setelah perawat menjelaskan persiapan operasi, perawat meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, operasi dilakukan dan berjalan dengan lancar. Pasien postoperasi setelah dilakukan operasi dan diobservasi selama 12 jam, pasien pun dipindahkan ke ruangan perawatan. Selamat malam Mbak Tia. Malam sus, Bagaimana perasaannya Mbak setelah dioperasi? ini sus bekas operasinya masih sakit. Oke. Sakit setelah operasi itu wajar ya Mbak. Nanti juga sembuh sendiri, asalkan Mbak pola makannya teratur, begitu juga obatnya. Memangnya makanan seperti apa yang membuat saya cepat sembuh sus? Yaitu makanan yang bergizi yang berguna untuk kesembuhan bekas luka Mbak. Mbak harus banyak-banyak makan buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk Mbak. Kira-kira proses pemulihannya lukanya lama nggak ya sus? Proses pemulihan lukanya, kalau Mbak makan makanan yang sesuai yang dianjurkan, maka akan lebih cepat penyembuhannya Mbak. Apakah saya boleh makan makanan dari rumah sus? Maaf Mbak, tidak boleh. Untuk saat ini, saat pemulihan Mbak hanya boleh makan makanan dari rumah sakit yang sudah dianjurkan. Apakah Mbak mengerti? Iya sus, saya mengerti. Baiklah Mbak, sebelum saya kembali ke ruangan, saya akan mengajarkan Mbak teknik bergerak agar badan Mbak tidak kaku. Apakah Mbak bersedia? Perawat mengajarkan mobilisasi posisi lateral, sinistra, dan dekstra. Baik Mbak, latihan pergerakannya sudah selesai kita lakukan. Karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan, saya kembali ke ruangan dulu ya. Baik sus, terima kasih. Setelah perawat menjelaskan kepada pasien, perawat pun kembali ke ruangan. Setelah itu, keesokan harinya datang perawat untuk mengantarkan makanan. Mbak Tia, hari ini saya mau membawakan sarapan untuk Mbak. Dihabiskan ya Mbak, agar Mbak cepat sembuh dan cepat pulang. Iya sus, saya akan menghabiskannya. Baik, saya kembali ya Mbak. Permisi. Baik sus, terima kasih. Keesokan harinya, perawat datang ke ruangan pasien untuk memberitahu bahwa pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Mbak Tia, berhubung hari ini kondisi Mbak sudah baik, Mbak sudah diperbolehkan pulang atas izin dokter. Tapi seminggu ke depan Mbak kembali lagi ke rumah sakit karena Mbak akan dilakukan pengecekan bekas operasi Mbak. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak sus, saya mengerti. Baik, saya kembali ke ruangan ya Mbak.